186. Saat ini saya berada di Galunggung, tempatnya di kediaman Wah Haji Uwas, terkenalnya Pak Haji Uwas, tokoh Raja Polah, tokoh seniman Tasikmalaya. Saat ini kita kupas siapa sih Haji Uwas sebenarnya. Selamat siang, Wak Haji. Baik, terima kasih Iya. atas kehadirannya. Ini dengan izin Allah kita bisa tatap muka pada hari ini. Iya. Wak, kalau boleh tahu nih, Wak ini usia berapa tahun nih, Wak? Kalau berbicara usia menurut orang tua saya tidak tahu persis. Hanya menurut orang tua kelahiran 4445. Jadi sampai sekarang 78 tahun. 78. Ya, betul 78. Wak, menurut sejarah nih, Wak ini kan Wak Haji ini kan sebagai tokoh seniman nih, Wak. Seniman, mungkin saya sejak masih sekolah sering ke rumah Wak belajar seni, menggali seni. Itu, Wak, sampai sekarang apakah itu masih berjalan itu, Wak, seni itu, Baik, Wak? ya yang mengitu hawa nafsunya pengennya sendiri. Nah, kalimat budak saya jabarkan harus dibina, punya diurus kepentingan hidupnya, D-nya dididik, A-nya diarahkan, K-nya kepada yang positif, yang mungkin dia Budak. budak. Arti dia budak itu. Iya. Kemudian saya survei, saya lihat malam minggu ternyata ada anak saya, anak kita. Anak kita. Ketika itu namanya Asep Prendi. Dia itu senang nyanyi, tidak peduli di kiri kanan ada yang sakit, cecelubungan di gardu. Nah, itu yang jadi masalah pertama kan seni. Iya, seni. Dari sana saya salurkan, saya ikuti jalur dia kemauan mereka. Saya arahkan di rumah, udah latihan di rumah. Ya alhamdulillah bisa membentuk sebuah orkes Melayu, orkes Melayu. Dia nama besar. Jadi nama besar, tidak punya alat-alat Melayu. Namanya Orkes Melayu Resita waktu itu. Ya alhamdulillah, singkat cerita nama Resita berkibar sampai di Galunggung. Iya, betul. Itu sejarahnya, jadi mengembangkan bakat anak-anak. Jadi, Wak, asalnya itu anak muda gembang-gembrung di Gardu. Lalu Wak Haji punya inisiatif, wah anak muda ini harus diangkat dong gitu kan. Itu diarahkan latihan di rumah, tidak di Gardu lagi. Nah, akhirnya suatu saat ingin ada Agustusan, pinjem ke desa gornya, nggak punya alat, pinjam tiap rumah. Iya, awal dulu ya. Wah, mungkin Wah bisa gitu kan menyebarkan kepada mungkin channel 186 apa sih, Wah, itu artinya Resita itu, Wah? Oh ya, baik sekali, ini sangat bagus kan. Dasarnya waktu saya masih muda kan, itu Resita awalnya dari Kurama. Kulawarga Margasari, Kurama. Kemudian berubah lagi Rosita. Karena ada orkes Melayu sudah terkenal di Bandung, takut jadi masalah. Kembali istri saya Rosita kan, isinya ya, Pak. diganti karena masih muda Resita saja sekarang, sampai sekarang remaja siap tampil. Oh, jadi Resita itu remaja siap tampil, baik hujan, baik panas, siap tampil. Tidak peduli. Betul. Mau tidur di bawah panggung, di mana senang aja. Wah, itu personilnya, Wak, apakah itu orang sana semuanya ataupun Wak itu bisa ngambil dari mana saja gitu, Wak? Sementara pada waktu itu tidak bercampur aduk dengan orkes yang lain. Kami punya grup kami sendiri. Grup Merantika, Delimas, Roy, tidak bercampur. Kenapa? Karena paling lama. Wah, dalam segi Wah Haji, dalam segi apa istilahnya mengurus itu ya, Wak, ya, seni itu, Wak. Apakah Wah Haji sudah menciptakan lagu gitu, Wak, atau gimana nih, Wak? Kalau berbicara menciptakan lagu, sebetulnya saya nyanyi nggak bisa, nyetem juga nggak bisa, sangat bodoh sekali. Tetapi saya bisa memahami apa arti seni. Membuat senang, enak, nikmat dan indah. Seni ya, Wak? Iya, seni. Itu saja. Dari kemampuan peralatan pemberian dari Allah. Apa itu peralatannya? Telinga, mata, hati, akal, dan pikiran. Dibuatnya itu modal kehidupan saya, perjalanan kami. Wah, dari 86 ya, Wak, sampai sekarang itu, Wak, mungkin Wak sudah melalang bola itu ya, Wak, ya. Baik. Paling jauh kemana nih, Wak? Nah, kalau bertanya kepada saya, ini bisa tanggung jawab dan ucapan saya. Setiap apapun yang saya lakukan itu Cilacap sudah, Losari, Cirebon, wilayah Kuningan, Cikiruk, Cidaun, dan sebagainya, kemudian Biawak, jalan dari sana, kemudian sini Cidaun, Cianjur,
Kemudian Purwakarta ada 8 panggung waktu itu. Permotornya itu dari pihak tentara ada yang kemudian Banjarsari-nya, Pangandaran, Parigi pernah itu. Wah, itu tembangnya tembang Melayu apa tembang Sunda ataupun gimana permintaan yang punya Yang hajat itu mah namanya juga menghibur itu. menghibur. Menghibur. Jadi dangdut melulu. Terus lawak enggak, Wak? Ada lawak enggak, Wak? Ada lawak. Ada, betul ada lawak. Waktu itu digunakan lawak itu di pertama tadi saya katakan bayar 3.000, namanya Ajay, Uden dan Cucu. Jadi setelah berkembang meningkat minta 3.000 jadi 5.000 sampai 7.000 meningkat lagi, padahal kita mengangkat derajat dia. Iya. Setelah mintanya 50.000 saya angkat. Silakan aja masing-masing, saya jadi mampu bagaimana. Jadi usia nomor 3 yang penting kemauan. Itu waktu muda saya. Nah, jadi Uwa itu terkenal dengan istilahnya penterjemah kata itu ya, Pak ya. Amin. Kata kan ayat itu kan. Pak, mungkin Uwa kan sebagai tokoh ya, Wak ya. Tokoh seni budaya gitu ya, Wak, dari mulai 84 sampai sekarang. Mungkin Uwa ada nggak, Wak, misalnya saran motivasi gitu ya, Wak ya, bagi generasi muda nih, Wak, yang saat ini sedang menggeluti seni gitu, Wak. Apa sih, Wak, moto bagi kalangan muda gitu, Wak? Iya. Baik sekali ini. Memang bekal hidup itu harus ada bekal petunjuk. Tanpa petunjuk yakin akan menimbulkan kesesatan. Nah, maka sangat diperlukan ada petunjuk. Bagi saya, kesenian saya ini hanya modal dialog saya kita menggunakan. Muda, katakan remaja. Hurufnya berapa tolong? Remaja hurufnya berapa? Baik. Nah, sifat-sifat remaja ada dalam huruf yang 6 itu. Apa itu hurufnya? R, E, M, G, A. Mempunyai rasa, E-nya egois, M-nya mencari benar sendiri, J-nya jiwanya keras, A-nya ambisius. Itu sifat remaja ya. Menurut saya, dari saya. Tapi jangan khawatir, jangan isi. Ini bagi generasi muda gitu, Pak. Iya. Ini tolong perhatikan nih ucapan didengar sama telinga. Telinga itu bentuknya tanda tanya. Kalau tidak paham, tanyakan kepada saya. Betul. Nanti saya kasih penjelasan. Jangan dibantah, jangan diomongin, diguyung di belakang jadi rusak. Insya Allah dengan mempertanya mendalam petunjuk. Kalau dibantah datang belum paham juga sudah dibantah, itu yang menimbulkan persengketaan. Gunakan telinga. Sekali lagi, telinga ini bentuknya tanda tanya. Ya, berita dari manapun datangnya, hati-hati. Akan sampai ke telinga juga ya, Wak. Hati-hati. Harus betul-betul teliti. Telinga lihat hati. Itu teliti. Telinga bentuknya pertanyaan sampai jelas, natrak. Keterangannya. Bisa dibenarkan? Belum bisa. Kenapa? Punya mata, lihat dulu. Kalau sudah dapat dilihat dengan mata sendiri, yakin itu benar. Hati kita manusia itu kalau melihat kejahatan pasti menentang. Kalau diserang berontak. Dirugikan menuntut. Artinya setiap hati manusia itu ingin tentram, tidak mau diganggu. Tapi kenapa timbul kejahatan? Iya. Ibu bapaknya harus kontrol, betul. Terus keras dia, harus keras, jangan keras. Maksudnya keras dalam artian harus waspada, memantau gitu ya, Pak ya. Bukan keras dalam artian bahasa kata, bukan akan menyelesaikan sesuatu kalau dengan kekerasan kalimat. Itu tidak boleh menurut agama. Tapi harus lemah lembut, menyampaikan dengan hikmah yang dapat dimengerti oleh akal dan pikiran. Walaupun presiden, gubernur, semua anak kata ibu bapaknya. Maka ibu paling ikhlas adalah hurufnya 3. Ikhlas berbakti untuk anak dan suami. Bapak juga ikhlas berjuang aktif untuk anak dan keluarga. Solusinya untuk menangani anak yang menjadi budak nafsu adalah yang tadi. Itu budak nafsu, bina. Yang urus kepentingan hidupnya. Nyimpang, didik. Ya arahkan kaknya ke kamu. Insya Allah jadi dewasa dia. Kembali lagi, Wak, ke tema, Wak. Wak Haji dulu kan terkenal dengan seniman orang Rajab Wahni, Wak. Kenapa Wak sekarang sampai hijrah ke pegunungan nih, Wak? Apakah Wak ini ada satu ada ilham untuk istilahnya menyebarkan Syiah
seni di wilayah Galunggung atau gimana nih Wak? Baik, sejarahnya gini, ketika dari pola karena kewajiban saya sebagai manusia amal ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Saya sering diajak anak yang dulu sudah tua juga, anak-anak kita untuk memberantas minuman keras Di wilayah Raja Pola. Raja Pola. Raja Pola, si Awi zamannya sampai si Awi jam 2 jam 1 tidak takut. Waktu itu heran tidak takut, biar saya mati dalam hal ini, herannya itu. Nah kemudian ada yang buka dada, Pak Haji, gimana ngoyakin di Japal gampang tinggal ngoyelan cek mana teh buka dada, beraya teh dadana jaga, ya itu jaga dadana teh. Oh gitu, jadi andalan pamuntangan anjeun mah jagatnya, kami mah menciptakan jagat. Apa itu jagat itu Wak? Jaringan anak Galunggung yang didirikan oleh anak putra daerah. Nah Wak, agak tua nih Wak. Wak di sini itu sudah berapa lama nih Wak diam di sini Wak? Membangun ini mulai mengenal Galunggung waktu tadi saya ceritakan apa itu jagat. Saya cari ketemu di Galunggung 2015. Ini itu orang gagah itu jagatnya gagah ini kira itu Jakarta kira di Galunggung. Berarti Wak tempat ini adalah tempat perkumpulnya para seniman, para budayawan, para aktivis ya Wak ya? Baik, kalau bicara seperti itu tidak juga. Kenapa? Siapapun orang yang masuk, demi masyarakat, pejabat, kiai atau santri itu masuk ke sini. Jadi ini adalah rumah Baraya itu ya? Ini rumah Baraya. Saya membentuk sendiri, nama sendiri. Tadinya keluarga Uwas nama sendiri kan. Ya. Kata rekan-rekan dari media, Pak Haji ngumpulkan. Pastilah siapa sih orang yang kenal dengan Haji Uwas gitu kan? Pasti terkenal Haji Uwas gitu ya. Dia seorang seniman, dia seorang tokoh, mungkin kalangan partai, dia penasehat partai, juga penasehat lembaga masyarakat ya Wak ya. Nah kalau bisa saya tidak ada kemauan sebetulnya. Karena berdasarkan diri pribadi, mau sendiri. Saya bukan Islam akademis, juga bukan santri. Saya memang derajat saya dari S3. Sebatas sekolah SRC Sisyawa. Iya, tidak punya ijazah sampai sekarang. Itu sejarah diri saya. Itu asli. Nggak punya. Tapi kok sekarang saya ngomong dengan siapapun mampu. Secara sombong. Mampu dengan siapapun. Ini kenapa bisa menyambung dengan seorang yang penting. Mungkin dari pembicaraan. Bisa berkenan, mungkin itu tanggapan saya gitu. Wak nih Wak yang terakhir nih Wak, apa sih harapan Haji Uwas ini yang belum tercapai nih Wak? Menjelang mungkin usia Wak udah lanjut, adakah satu gagasan, ide yang belum Haji tercapai nih? Apa nih Wak? Baik, sangat mendalam nih orang yang bertanya kepada saya. Baik, itu yang sekarang saya pikirkan. Yaitu satu, ingin beramal ma'ruf, memanfaatkan kamu yang ada, memanfaat kepada yang lain supaya memanfaat dari keluarga yang lain dengan yang lain. Kedua, ingin melaksanakan amal jariah. Ketiga, ingin menciptakan anak itu supaya jadi soleh. Ilmu yang manfaat, amal jariah, anak soleh. Itu yang sekarang fokus. Jadi Uwas saat itu tiga sistem yang Uwas sedang dihadapi ya Wak ya. Kenapa? Karena kenyataan yang mati begitu banyak hartanya tidak dibawa. Kenyataan itu. Bahkan kayanya luar biasa, tapi artinya makan juga digeram. Kadang-kadang hartanya habis untuk kesehatan. Waktu dia melupakan kesehatan, cari dunia terus. Tapi kenyataan akhirnya bagaimana? Sekarang berpikir sudah tua. Ya mungkin saya doakan Wak selaku mungkin dari 86 ataupun kreator dari YouTuber mengucapkan terima kasih kepada Haji Uwas sebagai tokoh seni yang saat ini namanya sudah melintang Wak. Amin. Mudah-mudahan Haji sehat selamanya Wak. Amin. Umur yang panjang, rezeki yang berlimpah gitu Wak. Amin. Sehingga Wak bisa
bersedekah gitu Pak. Amin amin. Dan secara 86 demikian kita berbincang dengan Wah Haji Uwas, tokoh masyarakat, tokoh seniman. Kita doakan semoga Wah Haji Uwas sehat selamanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.